Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi dengan saya Budi Dharma. Kita akan membahas studi kasus ketiga di manajemen strategik. Check it out. Our biggest theme today is about internal analysis. Yeah, maybe it's the major from strategic management. Analisis internal itu merupakan key point ya sebenarnya nggak hanya usaha ya, di kita juga, di kita sebagai manusia ya, kita hidup, analisis internal ini merupakan analisis yang paling awal harusnya kita lakukan. Karena yang kita bahas ya yang ada di dalam diri kita, di organisasi, dalam konteks organisasi, ya di organisasi, apa yang sudah ada, apa yang sudah dicapai, bagaimana ke depannya. That's all about internal analysis. Oke, case study-nya masih The Body Shop case study. Eh, Teman-teman, I hope sudah membaca dan dipahami ya, karena banyak ya teksnya banyak, teman-teman baca masing-masing. Tapi teks ini sebenarnya adalah insight untuk meletakkan dia berada di mana di kuadran SWOT atau TOWS ya. Sebenarnya itu key point-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa berlatih teknik coding namanya ya, coding. Di dalam metodologi penelitian, tepatnya penelitian kualitatif, jadi nanti dalam suatu narasi yang besar kita bisa mengcoding. Coding ini sebenarnya adalah key point ya, kata-kata penting dan dia itu dibuat dalam kode-kode tertentu, nanti kita akan susun dia. Ibarat kata kita masuk ke hutan, puzzle-nya banyak. Nah, puzzle-nya itu kita ambil satu-satu gitu kan. Nanti sampai di rumah kita susun. Ya, it's good case study to learn about this qualitative research method. Oke, key concept. Sebelum kita bahas case study-nya, key concept dulu ya. Yang pertama adalah strategic marketing. What? Marketing? Ya, sebenarnya fokus di case study kali ini adalah marketing, teman-teman. Nah, tapi dalam eh, konteks manajemen strategik ada namanya strategic marketing. Nah, strategic marketing ini ya sama seperti manajemen strategik pada umumnya, sifatnya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Baik itu kita mau mempertahankan keunggulan kita atau kita mau memperbaiki diri kita. Ya, ibarat kata gampangnya begini nih. Misalkan saya saat ini juara satu nih di kelas gitu ya kan. Maka dalam strategic marketing, brandingan kita ini bagaimana? Kita mau membranding kekuatan kita sebagai juara satu untuk long term, atau kita mau eskalasi? Yang tadinya juara satu di kelas, mau juara satu di kabupaten misalkan, atau juara satu di Indonesia misalkan. That's strategic thinking. Tapi diawali dari internal analysis. Apa yang sudah ada. Nah, dalam kasus The Body Shop, ya ada beberapa hal yang nanti bisa kita coding. Contoh misalkan etika, kemudian lingkungan. Nah, ini adalah dua kata yang dikatakan values ya, nilai yang mau diciptakan oleh The Body Shop. But here are the things ya. In nowadays, in the contemporary context, in nowadays ya, there is a term like service science. Jadi dia bukan lagi marketing tapi service science. Yang tadinya kualitas atau nilai itu diciptakan begitu ya oleh perusahaan. Nah, di era marketing yang sekarang, nilai itu tidak lagi diciptakan oleh perusahaan, tetapi nilai itu diciptakan akibat dari hubungan antara perusahaan dan stakeholder-nya. Siapa stakeholder-nya? Ya bisa jadi konsumennya, bisa jadi pemerintah, bisa jadi siapa saja. Nah, value di sini ini mengalami shifting. Ya, nanti saya akan bahas di video lain ya, kalau teman-teman berniat. Nanti dilihat ya.
Oke, konsep berikutnya. SWOT dan TOS analysis as a strategic tools. Ya, teman-teman harus pintar-pintar ya. Ada tools, ada metode, ada metodologi. Ya, ini term-term yang teman-teman harus familiar. Familiar itu maksudnya ya, saya tahu tuh tools itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau metode itu bentuknya seperti apa, kalau metodologi seperti apa gitu. Nah, dalam konteks tools berarti SWOT dan TOS itu digunakan sebagai alat, ya. Sebagai kalau kita mancing itu ya jorannya itu. Ya, SWOT dan TOS itu ya sebagai alat pancingnya itu. Kalau dalam ya kalau kita memancing gitu ya. Di sini SWOT akan menunjukkan kekuatan brand, the body shop, dan TOS digunakan untuk merancang tindakan. Jadi mereposisi ya. Nanti kita akan bahas di video kali ini. Pendekatan dalam mengidentifikasi faktor internal. Nah, ini di dalam studi kasus ada pertanyaan bagaimana cara melakukan pendekatan. At least ya dari beberapa sumber yang sudah saya kumpulkan, setidaknya ada 3 hal yang paling urgent untuk dilakukan analisis internal. Yang pertama itu adalah resources ya, resources. Like human resources, financial resources, ya, resources. Bahkan di era sekarang ini, intangible resources juga menjadi hal yang penting. Contoh misalkan merek, reputasi, culture, budaya ya, budaya. Di Indonesia nih budayanya bagaimana? Itu tuh aset sebenarnya. That generating values if stakeholder integrated with each other ya. Yang kedua adalah capabilities ya. Ini adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan si sumber daya tadi. Ada perusahaan yang dikatakan efisien. It means dia sudah mendapatkan targetnya, kemudian mengeluarkan biaya yang cenderung lebih murah daripada biaya perusahaan lain. Atau ada yang optimal. Nah, ini berhubungan dengan capabilities, kemampuannya. Nah, yang terakhir adalah functional areas. Ini seperti area pemasaran, keuangan, produksi, teknologi, dan sebagainya. Ini kalau di dalam konteks organisasi modern, ini seperti departemen ya, departemen-departemen. Tiga ini adalah minimal ya, minimal pendekatan yang harus dilakukan dalam menganalisis faktor internal. Oke, kita next ya. Berdasarkan data ya, data yang tadi, kita akan mencoba melakukan proses analisis internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Jadi analisis internal itu direfleksikan oleh strength and weakness. Kalau analisis eksternal itu opportunity dan threat. Ya, dua ini ya. Dalam kategori strength and weakness, ini tadi codingan tadi ya saya katakan. Jadi yang pertama adalah misalkan kita punya merek global, kemudian produk ramah lingkungan, daya saing, ketergantungan. Nah, ini nih masuk area mana dia? Dikategorisasikan codingan-codingan tadi. Nah, kita masukkan dia ke dalam sumber daya. Kemudian kapabilitas. Kapabilitas tadi adalah kemampuan ya, kemampuan perusahaan. Nah, di dalam narasi tadi apa saja codingan-codingannya? Oh, inovasi, ada inovasi. Tapi lambat nih inovasinya karena kalah saing sama digital native. Ambil. Kurang adaptif, oh ambil. Kemudian ada agresif, ambil. Nah, dikumpulkan, oh ini adalah bagian dari capabilities. Tapi kok rasa-rasanya ini bukan kekuatan ya. Nah, masukkan dia ke kelemahan. That's how we do the strength and weakness matrix in internal analysis. That's the whole point. I hope you can read it ya. Dan teman-teman ya, caranya tadi sudah saya informasikan ya. Let's continue. Di sini kita punya
gambaran tentang penurunan kinerja dari The Body Shop ya. Kita lihat 2016 ke 2019 merupakan masa-masa emas dari The Body Shop. Hanya saja di tahun 2020, 2021 itu mengalami decline yang hampir setengahnya ya, hampir setengahnya. Salah satu eh, penyumbang ya, penyumbang penurunan adalah COVID-19, di mana toko fisik di zaman itu kan problematik. Nah, memang di masa-masa seperti itu kita tidak tahu ya karena memang itu salah satu bentuk dari force major ya memang. Tetapi sekali lagi sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya di 2015 ada kesempatan untuk memasuki dunia digital. Nah, kita lihat dari portofolionya The Body Shop, mereka tidak melakukan proses yang baik di dalam digitalisasi ini. Sehingga di tahun 2020 ini menjadi bencana ya, bencana tsunami bagi salesnya Body Shop. Kemudian kesimpulan strategisnya apa ya? Kesimpulan strategisnya yang pertama adalah aspek kekuatan inti. Nah, kesimpulannya, kekuatan inti yang ada di dalam Body Shop adalah etika, identitas merek, portofolio produk yang dikatakan alami, kemudian ya Body Shop sudah punya reputasi. Dan satu lagi memang siapa sih yang nggak tahu The Body Shop ya. Berikutnya kelemahan kritisnya adalah lambatnya proses digitalisasi, kemudian harganya jadi ya tidak kompetitif, kemudian karena digitalisasi ini merupakan akar dari masalah ya, penetrasi e-commerce, kemudian ya area-area digital ini jadi lemah semua. Nah, saran strategis ya dari hasil SWOT tadi adalah perlunya revitalisasi digital, kolaborasi platform, kemudian diversifikasi model distribusi. Nah, sebenarnya kesimpulan strategis ini diperoleh dari ini dia. Ini contoh Tools Matrix yang kita hadirkan dalam video kali ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di dalam Tools Matrix dibuat 2 kali 2 ya, sorry, 2 kali 2 matrix. Di mana ketika S ketemu O, maka ini strateginya adalah maksi-maksi. Atau di sini disebut dengan SO strategis. Nah, biasanya pada posisi ini, perusahaan cenderung melakukan tindakan ekspansif ya, ekspansif. Nah, kalau dia berada di strength-nya kuat tetapi trade-nya besar, maka biasanya defensif ya. Ini ya, ST strategis. Sebenarnya posisi Body Shop ini berada di mana? Nah, ini kan matriksnya teman-teman. Matriksnya kemudian ada indikator-indikatornya nih. Misalkan indikator untuk WO strategis ada yang pertama investasi digital marketing, kemudian reposisi harga, yang ketiga adalah tim HRD gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sebenarnya posisi Tools Matrix itu ada di mana, ini perlu dilakukan penelitian. Perlu dilakukan proses penyebaran kuesioner atau wawancara dan sebagainya. Nah, kebetulan saya punya video tentang bagaimana melakukan proses atau menganalisis SWOT. Dan ini pakai data dia ya. Tujuannya apa? Nanti kita bentuk di 4 kuadran. Ini kan 4 kuadran ya, teman-teman ya. Dia berada di mana sekarang posisinya? Kalau dia berada di kuadran 1, SO strategis, maka eh, saran kita adalah strategi ekspansi. Dan sebaliknya ya. Dan berlaku untuk di bagian-bagian yang lain. Nah, untuk videonya nanti akan saya linkkan di dalam deskripsi. Teman-teman bisa lihat ya cara menghitungnya. Oke, teman-teman.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Saya mengutip kata-kata Anita Roddick. Anita Roddick ini adalah ya founder dari The Body Shop. Business must treat people not just as consumer, but as moral being with dignity. Ya, kata-kata yang bagus. Ini area manajemen pemasaran. Kita memperlakukan teman-teman ini bukan sebagai pelanggan tetapi moral being with dignity. Same as I treat you people, treat you, my dear colleagues, as a human being with dignity. So, thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.